kesediaannya meluangkan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara. Di sini saya akan mewawancara panjenengan terkait bagaimana Pak Dwi nantinya dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Siap ya Pak Dwi? Insyaallah siap, Bu. Pertanyaan pertama ya Pak Dwi. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral? Selama ini ketika identifikasi saya terbantu sama informasi dari semua warga sekolah, baik itu siswa, baik itu guru, baik itu TU ataupun tenaga kebersihan sekalipun gitu ya. Kadang juga ada beberapa teknisi yang kesini memberikan informasi, Pak di sana seperti ini, itu bahan masukan kita dan itu bagus sekali buat identifikasi. Gitu ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam menemui kasus yang dilema etika atau kedua-duanya sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, Bu, itu kadang-kadang susah nih. Misalnya ada guru yang berangkatnya itu setiap hari telat gitu ya, dan ketika kita peringatkan tetap terjadi. Kadang saya mempelajari mengapa sih si guru tersebut bisa telat gitu. Dari informasi misalnya teman guru yang dekat gitu ya. Misalkan si A kemudian dekatnya dengan si B gitu. Saya tanya ke si B, kenapa sih si A seperti ini? Kenapa sih guru ini kok seperti ini? Kenapa kok bisa telat? Terkadang dari teman dekatnya itu kita bisa dapat informasi yang berkualitas, informasi yang valid. Tapi setelah bertanya ke teman dekatnya tersebut, tidak langsung kita terima gelondongan gitu ya Bu. Kita juga konfirmasi juga, tanya juga guru tersebut, kenapa sih kok bisa telat? Ternyata terkadang yang susah itu, contoh bu guru ini itu habis ditinggal suaminya misalkan, meninggal dunia, misalkan meninggal dunia, kemudian karena tidak ada yang membantu di rumah, akhirnya semua pekerjaan rumah itu harus dilaksanakan bu guru tersebut. Nah ini yang susah. Sementara peraturan di sekolah mewajibkan semua bapak ibu guru itu tidak boleh terlambat, tapi si guru tersebut juga mengalami masalah di rumah. Atau misalnya apunten ini putranya banyak gitu ya, baru usia 3 tahun ada lagi, ini ada 3 anak misalkan, misalnya berdekatan 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, akhirnya kan juga sibuk mempersiapkan ketika pagi-pagi. Nah ini yang kadang-kadang saya memerlukan bantuan teman-teman yang lain untuk mengambil keputusan. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang jenengan lakukan selama ini kalau menghadapi kasus seperti itu? Yang pertama kita panggil yang bersangkutan untuk kita konfirmasi. Yang kedua kita cari informasi pendukung, termasuk yang tadi saya sampaikan, mulai teman dekat, atau kita selidiki langsung ke rumahnya gitu ya, bagaimana keadaannya, kita silaturahmi ke sana. Kalau itu sudah didapat, semoga keputusan yang diambil nanti ya tidak merugikan sekolah, juga tidak merugikan yang bersangkutan. Artinya nanti kita diskusi sama oknum tersebut, guru yang suka telat itu, gimana sih supaya gak telat lagi. Saya boleh bercerita sedikit Bu Umi. Jadi ada kemarin itu ada alumni yang kesini. Kalau nggak salah itu alumni 2017, jadi sudah 7 tahunan lah. Dia kesini cerita, masih ingat ketika telat kemudian yang di depan saya gitu. Padahal saya waktu itu telatnya karena itu Pak,
Tapi Pak Dwi itu gini, kalau kamu sudah tahu kamu budikan, kemudian kamu gak bisa jalan cepat, berangkatnya lebih pagi. Dan itu sampai sekarang Pak, itu saya ingat betul kalimat Pak Dwi dan saya jadikan modal. Dan alhamdulillah karena kalimat itu usaha saya sekarang itu berkembang pesat karena saya itu disiplin. Kalau saya sudah tahu kelemahan saya suka telat, berarti saya harus lebih pagi lagi. Jadi seperti itu hanya salah satu contoh untuk siswa. Untuk guru yang terberat itu adalah ketika masalahnya harus menambah income buat rumah. Jadi harus ngapunten, misalkan harus jualan dulu ke pasar yang paling berat. Dan itu merupakan dilema tersendiri buat saya selaku kepala sekolah. Dari permasalahan yang jenengan sampaikan tadi ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu? Yang paling efektif itu adalah kerjasama dari semua pihak untuk peraturan sekolah dan kerjasama yang baik dari oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Apakah itu terlambat ke sekolah? Kadang yang paling susah itu sudah di sekolah tapi gak masuk kelas, gak masuk kelas, nanti dia terlambat ke kelas. Itu masalahnya kenapa coba? Kadang itu ada yang suka apa ya namanya? Kalau ke kelas itu merasa gak nyaman karena anak-anak itu merasa dalam tanda kutip gitu ya kreatif gitu ya, nakal. Nah, ini yang harus memberikan motivasi tersendiri kepada beberapa guru yang merasa saya kalau ke kelas itu loh gak nyaman gitu, gak enak gitu, jadi malas gitu ke kelas. Padahal kan mereka juga tanggung jawab kita semua. Jadi yang sangat membantu, yang paling efektif yaitu kerjasama dari semua pihak, terutama dari beberapa bapak ibu guru yang terkadang melakukan pelanggaran karena hal-hal yang di rumahnya itu tadi. Dari beberapa kasus itu adalah tantangan tersendiri buat Pak Dwi. Ada. Karena tidak ada suatu masalah pun di dunia ini yang tidak ada tantangannya. Tantangannya adalah ada beberapa guru yang tidak mau dikasih tahu. Ada beberapa guru yang ya udah saya kan nggak melanggar, masuknya kan 720, saya masuk 720 gitu kan. Padahal secara aturan kepegawaian kan sudah jelas masuknya 640. Ini yang tantangan terberat. Jadi ada beberapa guru yang merasa benar menurut dia sendiri gitu ya, bukan menurut aturan kepegawaian. Dan itu yang selama ini menurut saya yang paling berat menjadi tantangan di sekolah ini. Jadi susah diatur gitu ya. Dalam menyelesaikan sebuah kasus ya, Pak Dwi punya jadwal tertentu buatan? Ataukah langsung menyelesaikannya atau pripun? Gitu sih, alhamdulillah kalau di SMP awal kita SIM kan dari 59 guru gitu ya, mungkin kalau di persentase itu ada 10% bapak ibu guru yang yang memiliki perilaku yang seperti yang kita bahas di depan tadi. Jadi mungkin yang kita lakukan adalah pendekatan-pendekatan. Bisa langsung saat itu juga kalau memang kasusnya itu ringan gitu ya. Contoh misalkan gak masuk kelas itu kan ringan. Jadi tinggal ke ruang guru, dihampiri gurunya, Bu monggo masuk kelas. Tapi ketika seperti kasus yang di depan tadi, sering telat gara-gara masalah di rumah, ini yang memerlukan waktu yang agak lama sih. Cuma ya kita harus tetap menegakkan aturan sekolah karena tanpa aturan nantinya ya tidak akan ada keteraturan.
selama ini adakah seseorang atau faktor yang membantu dalam jenengan menyelesaikan permasalahan dilema tersebut? Oke, jadi yang membantu saya itu yang paling dekat dengan kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah. Dan setelah wakil kepala sekolah itu pihak-pihak yang ada hubungannya, contoh kayak di kasus-kasus kesiswaan ada wali kelas yang siap membantu, ada BK yang di sana siap membantu. Untuk sarpras misalnya ada teman-teman TU yang siap membantu. Untuk kurikulum ada teman-teman admin yang siap membantu. Jadi ada tahapannya. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf ya, saya terima dulu. Oke, sudah. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya adalah kita sebagai kepala sekolah itu harus aspiratif, ya, mendengarkan suara dari semua warga sekolah. Jangan egois, jangan memutuskan sendiri dengan egonya sendiri. Dan ketika mengambil keputusan harus mempertimbangkan kemaslahatan untuk beberapa kasus yang dilakukan oleh beberapa oknum guru. Jadi intinya jangan pernah egois, harus mendengarkan orang lain, dan walaupun sudah ada aturannya harus melihat manfaat sama mudaratnya, seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga dari jawaban panjenengan nanti bisa menjadi pembelajaran tersendiri buat saya. Ini semoga lancar kegiatannya. Matur nuwun Pak Dwi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Pripun kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini maksud kedatangan saya adalah saya ingin mewawancarai Bu Eni selaku kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan dilema etika serta rujukan hukum. Selamat siang ya Bu Eni. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral? Begini Bu ya, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengajuan kebenarannya, pengujian kebenarannya. Lalu kami musyawarah dengan guru untuk mengambil suatu keputusan. Gitu ya Bu. Jadi untuk pertanyaan kedua lanjut ya Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin Bu ya untuk mengambil keputusan tersebut. Kalau memang sama-sama benar ya, di kedua sisi itu sama-sama benar, tetapi saya tetap akan berpegang teguh kepada peraturan-peraturan yang ada. Gitu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan jenengan lakukan selama ini? Sebelum mengambil keputusan atau keputusan dari permasalahan yang ada, dengan mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang akurat sehingga kami bisa mengambil tindakan yang tepat dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut. Oh iya. Dari beberapa hal tersebut, hal apa saja yang dianggap paling efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya mengambil konferensi internal dengan guru-guru yang lain. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain atau LSM maupun pengawas. Apakah ada dengan memiliki jadwal tertentu, Bu? Misalkan ada sebuah kasus terus ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, ataukah itu dalam bentuk prosedur gitu ya yang jenengan jalankan? Kita tidak bisa menjadwal ya, karena kenapa? Karena permasalahan ini munculnya itu tidak setiap waktu kita tentukan bisa muncul permasalahan, tidak, karena itu biasanya mendadak dan tidak bisa ditentukan waktu, jadi tidak ada jadwal. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Faktornya saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi dengan baik dengan staf ataupun guru, komite, dan wali murid. Jadi staf, wali murid, dan komite. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman pengambilan keputusan? Pembelajaran yang saya dapat dalam pengambilan keputusan ini adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik untuk semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai dengan sasaran dan berdampak positif pada pihak murid serta pihak murid, berpihak pada murid. Ya, berarti yang paling utama adalah komunikasi ya. Komunikasi harus berjalan dengan lancar, dengan baik antara komite, antara wali murid. Oke. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Semoga dengan wawancara ini terutama saya bisa mempelajari bagaimana cara pengambilan keputusan yang bijaksana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Iwan sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai jenengan tentang pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana cara jenengan ini mengidentifikasi kasus dilema etika dan itu rujukan moral? Ini untuk siswa atau untuk Monggo Kak, bisa siswa bisa guru. Oke, kalau siswa itu biasanya saya limpahkan kepada wakil siswa itu. Jadi untuk berhubungan dengan siswa itu yang mengambil keputusan adalah wakil kesiswaan setelah berkoordinasi dengan pengurus madrasah. Itu kalau berhubungan dengan siswa. Kalau berhubungan dengan guru, biasanya dengan pengurus semuanya. Bila ada suatu hal yang perlu penanganan yang khusus, kita bisa mengambil keputusan bersama-sama. Jadi tidak hanya kepala sekolahnya yang memutuskan, tapi itu adalah keputusan bersama-sama. Jadi tidak seolah karena dia mempunyai jabatan kepala madrasah terus langsung tiba-tiba memutuskan. Jadi kita bersama-sama di sini, tidak ada siapa yang menjadi kepalanya, harus itu yang memang mengambil keputusannya kepala madrasah, tapi setelah dari musyawarah dari pengurus. Ya, di madrasah kami kan ada beberapa pengurus, selain wakil ketuaan, kurikulum, sarkas, kemudian ada bendahara. Itu tetap saya ambil. Lalu bagaimana cara dengan
pengambilan keputusan itu ketika ada ada kasus yang dua-duanya benar. Nah, cara pengambilan keputusannya beda. Sama dengan yang awal tadi, tetap kita mengambil bermusyawarah dulu. Kalau memang kedua-duanya benar, mana yang lebih memberikan dampak yang lebih positif? Maksudnya lebih banyak kepada yang umum, bukan secara pribadi. Memang kedua-duanya benar kedua-duanya, tapi kita harus bisa memilah mana yang lebih mempunyai pengaruh yang lebih dominan. Iya. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa dalam bisa melakukan pengambilan keputusan tersebut? Malah mestinya penelitian kita identifikasi dan permasalahannya dulu, masalahnya seperti apa, baru nanti kita musyawarahkan dengan pengurus tadi. Setelah itu hal-hal yang jenengan anggap efektif, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dilema kasus-kasus tersebut apa? Pendekatannya. Kalau pendekatannya secara yang pertama biasanya secara individu. Jadi kita di sini tidak menganggap bahwa teman-teman kita atau guru-guru kita itu sebagai anak buah, tapi sebagai keluarga di sini. Jadi kalau kita menyelesaikan sesuatu, kita ajak berkomunikasi. Jadi tidak secara formal. Jadi seperti di ruangan kita ajak, kita dampingi dulu, kita komunikasi dulu, kita cari pendapatnya apa. Jadi seolah-olah yang bersangkutan itu tidak merasa dia itu ditanyai. Berarti hampir mirip dengan dia itu hanya curhat atau tukar pendapat. Itu lebih efektif dibandingkan kita langsung memanggil salah satu guru bersangkutan, kemudian di ruangan itu berbeda hasilnya. Lebih efektif sekali. Lalu tantangan jenengan dalam pengambilan keputusan itu apa? Setiap keputusan itu kan tidak selalu bisa diterima oleh semua orang. Karena semua orang punya pemikiran berbeda-beda. Tetapi cara kita menyampaikan kepada teman-teman atau guru-guru itu, kita menyampaikan dampak yang baik dan dampak yang buruk. Jadi ada beberapa yang kita tetap menyampaikan apa adanya. Jadi nanti setelah kita ambil keputusan itu, tidak ada yang merasa dia itu menganggap keberatan atau dia terpaksa untuk melakukan hasil keputusan itu. Jadi kita kalau keputusan itu kita lakukan bersama-sama karena diputuskan secara bersama-sama. Jadi enaknya seperti itu. Terus adakah jenengan jadwal tersendiri dalam menyelesaikan sebuah kasus dalam pengambilan keputusan? Kalau di madrasah di sini tidak ada jadwal terstruktur atau tertentu tidak, karena kita setiap pagi itu selalu berdoa dengan semua guru. Karena kita setiap pagi itu berdoa bersama. Jadi anak-anak berdoa di halaman, ada yang piket di halaman, dan guru-guru masuk ke ruang guru kita berdoa bersama-sama. Jadi setiap hari kita bisa berkomunikasi. Apa yang perlu kita jelaskan harus kita komunikasikan, jangan sampai berlarut. Jadi setiap hari kita selalu berkomunikasi. Dan kalau dengan pengurus biasanya 1 bulan sekali komunikasi di rapat rutin. Kalau dengan guru-guru setiap hari kita berdoa. Jadi setelah berdoa, karena pagi hari itu pemikiran masih fresh, jadi lebih enak. Nah selain itu juga, selain kita bertemu dalam setiap pagi, tanggal 1 kita juga bertemu dengan keluarga-keluarga. Karena kita ada kegiatan anjang sana. Anjang sana ke rumahnya guru-guru. Karena kita kan ada khotmil Quran, dalam 1 bulan itu khotmil Quran, nanti khatamannya itu penutupannya di rumah salah satu guru. Jadi kita di sini itu tidak hanya guru dan pimpinan buatan, tapi kita itu keluarga di sini. Tidak hanya guru yang bersangkutan, tapi dengan keluarganya juga kita kenal. Jadi lebih enak. Karena kita kalau mau kegiatan lembur atau apa, jadi kan yang guru putri suaminya juga kenal di sini. Jadi lebih enak, lebih berkekeluargaan lah. Jadi kenal semua, tidak ada rasa curiga atau enaknya seperti itu.
Terus ini Mbak, apa faktor-faktor apa atau apakah ada seseorang yang bisa mempermudah jenengan dalam mengambil keputusan? Kalau faktor sih hampir semuanya kan kita memberikan kebebasan untuk memberikan masukan. Oke. Jadi seolah-olah kita di sini semuanya boleh untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak ada yang dominan satu orang yang lebih dominan, tidak ada kalau Oke. jadi semuanya boleh menyampaikan pendapatnya. Kalau memang itu pendapatnya bagus untuk madrasah, kita pakai. Oke. Karena kita tadi intinya kalau ambil keputusan itu bukan satu orang yang mimpi, bukan seperti itu. Jadi enaknya kan suasana kerja lebih nyaman. Enaknya di situ kalau di sini. Iya. Dari semua hal yang jenengan sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang dalam pengambilan keputusan dilema? Yang paling terasa itu ada suasana kerja. Suasana kerja. Iya, suasana kerja yang nyaman. Bukan karena bayarannya sedikit atau banyak, bukan. Oke. Karena suasana kerja itu yang nyaman, sehingga orang itu menjadi betah atau kerasan di madrasah. Jadi melakukan sesuatu ya secara ikhlas lah, karena kan suasana kerjanya enak. Dan juga kalau di sini kan semuanya fasilitas kita kita siapkan, kita apa yang keinginan dulu, contohnya kita punya dapur, jadi dulu bisa masak di sini, bisa masak di sini. Kadang-kadang ingin masak-masak sendiri, ya masak-masak sendiri. Kan diguyup itu pun tadi, sama seperti itu. Yang laki-laki juga sama. Jadi nggak mungkin dia apa ya. Biasanya kan ada yang rokok atau ngopi keluar, kita buatkan, kita siapkan di sini. Jadi semuanya kita taruh di madrasah, kita siapkan ruangannya biar orang-orang nyaman. Karena saat melakukan hal-hal seperti itu hampir mirip dengan di rumah, jadi itu ada rasa komunikasi, rasa keluarganya lebih. Karena yang dibicarakan tidak hanya madrasah sekolah, keluarga juga dibicarakan. Jadi semuanya tahu di sini. Jadi itu yang paling penting, kenyamanan di dalam tempat lingkungan kerja. Itu yang paling saya rasakan berbeda dengan zaman dulu. Jadi orang kalau ya lo ngajar ya datang pulang. Di sini buatan. Di sini mungkin ada yang jamnya hanya jam 12, tapi nanti pulangnya bisa jam 3 jam itu. Karena kan nyaman dengan temannya di sini. Itu. Oke, terima kasih Pak Ikhwan atas penjelasannya. Semoga dari penjelasan panjenengan bisa nantinya saya ambil hikmahnya dalam pengambilan keputusan. Sama-sama. Terus